Bismillahirrahmanirrahim. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel di Analisa Technical Smart Money Concept. Oke, hari ini hari Rabu tanggal 14 Mei 2025 kita akan kembali share analisa di XAU USD atau di Gold. Oke, kita akan mulai dari time frame di daily. Di time frame daily kemarin muncul candle bullish, ya bisa dibilang doji ya, masih seimbang antara seller maupun buyer. Akan tapi secara daily masih dalam range area atau inside bar di hari Senin, belum berhasil ambil candle high maupun low-nya. Nah, untuk hari ini kita akan pindahkan ya untuk batasan breakout di previous daily high di harga 3265.56. Itu akan menjadi batas breakout atas ya. Jadi manakala harga ini berhasil membuat big high di previous daily high, kemungkinan dia akan menguji area supply di sekitar harga 3308, itu menjadi sebuah area supply. Nah, untuk previous daily low kita pindahkan ke harga 3216.03, itu menjadi batas breakout bawah. Kalau itu di break body candle, maka untuk kelanjutan penurunannya kemungkinan besar akan membuat change of character di H4. Nah, untuk daily-nya kita sudah pantau ya. Misalkan daily-nya ini berhasil break low di sini, maka yang akan dituju kemarin kita sudah sampaikan. Itu pertama di sini dia akan menguji di 3200, kemudian di 3160 sampai fair value gap daily, dan ada order block demand di 3050 tujuan. Itu untuk di daily. Nah, untuk time frame 4 jam di sini masih dalam inside bar juga. Jadi price ini masih tertahan ya di area candle bearish ini. Jadi ini juga bisa menjadikan sebuah gambaran bahwasanya market ini masih dalam area konsolidasi. Ya, masih belum berhasil close atau break dari candle bearish momentum ini. Nah, untuk 4 jam secara struktur memang saya pikir agak mengkhawatirkan ya di sini, di strong low-nya ini di harga 3193.77 itu menjadi low valid di H4. Tapi sampai saat ini masih tertahan, masih ditahan sama ya bayarnya maupun seller masih sama-sama seimbang. Jadi untuk pergerakannya masih dalam range area yang cukup terbatas. Ya, masih ada beberapa kemungkinan skenario yang akan bisa kita lihat. Misalkan ini break, maka kemungkinan areanya akan menuju area lebih bawah untuk 4 jam. Tapi apabila di sini tidak berhasil break ya, kemungkinan akan menguji area sini. Jadi dua skenario, yang pertama itu akan membuat sebuah change of character untuk H4 maupun H1 ya, terutama H4 ya. Kalau H4 change of character, H1 pasti ngikut karena strukturnya sama. Kemudian untuk skenario yang kedua, apabila ternyata demand area ini, area support ini mampu menahan harga dan memantulkan ya, area yang dituju akan menuju area trendline ya, untuk garis besarnya ya, untuk pergerakan besarnya. Tapi ya di sini juga masih ada banyak supply. Ini swing ini turun ya, tapi belum berhasil membuat sebuah lower low atau low yang lebih rendah dari low sebelumnya. Dan manakala ini terjadi, maka ada possibility dia akan menguji area sekitar untuk ke depan ya, untuk jangka panjang sih ya, di 3390. Kemudian kalau ini break maka menguji ada kemungkinan membuat all time high. Tapi selama ini tidak di break ya, tapi kalau ini di break ya, ada kemungkinan all time high ini akan lebih lama ya, awet. Jadi 3500 ini akan membuat sebuah area konsolidasi yang mungkin agak lama nih modelnya. Mungkin agak lama sampai ada dorongan impulsif kembali, karena kita tahu beberapa hari terakhir ada informasi bahwasanya
Yang pertama, secara fundamental perang dagang antara Amerika dan Cina ini sedikit mereda. Jadi kedua negara besar ini mempunyai kesepakatan bersama bahwasanya menurunkan tarif atau relaksasi lah ya. Selama 90 hari itu turun drastis, yang tadinya Amerika mengenakan tarif kepada Tiongkok itu sekitar 145%, turun menjadi 35% kalau nggak salah, atau 25% ya. Kemudian untuk Tiongkok sendiri yang tadinya mengenakan pajak impor Amerika itu sekitar 125, sekarang turun menjadi 10% atau 15%. Nanti kita akan coba cek. Tapi intinya adalah kedua negara ini membuat sebuah kesepakatan yang cukup, menurut saya ya bagus. Ini enggak menang-menangan, jadi win-win solution ya. Kemudian yang fundamental yang kedua, antara perang Pakistan dan India kemarin kan cukup hangat juga, walaupun sebenarnya kedua negara ini sudah lama membuat sebuah ya perseteruan ya. Sebenarnya aku pikir ada faktor ideologi juga, yang mana ada dua negara ini mempunyai ideologi, terutama agama yang kepercayaan yang berbeda. Walaupun sebenarnya juga campur-campur, di dua negara itu juga ada agama-agama yang lain gitu. Dan kedua negara ini sepakat untuk mengakhiri sementara, saya pikir, kejahatan senjata ini juga membuat sebuah landaian atau tekanan bearish kepada gold, karena para buyer mulai mengurangi posisi untuk memikirkan sebuah lindung nilai di gold ya. Kalau ini terus berlanjut, maka market atau gold ini market atau indeks dolar akan membuat sebuah pergerakan positif, dan kecenderungan untuk gold ini kalau itu terjadi secara langsung, secara terus-menerus, maka akan membuat tekanan bearish. Ya, acuannya nanti kemungkinan kalau untuk bulan ini kecil kemungkinan memotong tingkat suku bunga The Fed, walaupun masih ada kemungkinan di tahun ini satu kali untuk cut rate ya. Itu pun juga belum tentu terjadi. Jadi kalau memang suku bunga ini masih dipertahankan ya otomatis untuk gold ini juga masih akan struggling lagi ya. Jadi untuk mencapai all time high-nya itu akan sedikit lebih kecil kemungkinannya. Ya, tapi ya kita lihat, wait and see lah, namanya market itu kan, kita trader ini hanya untuk harian, kita cari peluang buy maupun sell-nya. Ada area-area di time frame yang lebih kecil. Oke, kita akan pindahkan di time frame H1, kurang lebih hampir mirip ya untuk H1 itu. Nah, di time frame H1 secara struktur eksternalnya membuat change of character bullish. Setelah di minggu kemarin membuat break high di high validnya, kemudian sekarang posisi berada di area diskon ya. Sekarang ini areanya area diskon. Karena apa? Change of character ini calonnya ya, ini masih belum di break body candle, jadi masih up ya. Kalau ini turun, ini sebuah retracement. Tapi ya secara internal, secara H1 ini area di sini menjadi area supply, dan di sini di internalnya menjadi inducement. Mungkin bisa ditembus gitu ya. Kalau ini ditembus, ya maybe akan menguji di area yang lebih tinggi di sekitar harga ini. Coba kita pas. Ini area supply di internalnya. Oke. Itu menjadi supply di H1 kalau memang drop ini di break ya. Ini kan sebuah area supply dan area inducement. Jadi area liquidity juga nih di sini nih. Jadi kalau ini kemungkinan dia bikin sebuah ambil inducement di H1-nya, maka ini menjadi sebuah struktur yang valid, tapi internal ya. Bisa jadi ini sebuah ABC correction untuk di internalnya.
kemudian akan melanjutkan impulsifnya kembali. Nah, untuk M15, oke, congrats ya buat semalam teman-teman yang ikut kita di live trade. Kita cukup sniper ya, walaupun ada area di 705 juga agak lumayan ketemu sedikit, tapi di area 79 ini sangat clean ya. Di 3226.48 saya entry juga, dan semalam saya sudah taking parsial di 300 pip. SL-nya udah plus, jadi ya sudah oke lah ya. Untuk taking profit maksimalnya untuk di struktur ini di 3260-an, 65 lah ya. Di sini akan menguji, kita akan cari konfirmasi kalau emang ini ditembus, ya kita akan lanjut buy. Di struktur internal akan membuat sebuah change of character di M5. Kalau di M15-nya ini masih di sini ya, masih cok ya, belum ada bos. Ini kalau ini bosnya ya di sini. Ini sudah low valid ya. Eksternalnya sudah low valid, internalnya lagi posisi retracement naik. Oke. Untuk M5 M5-nya sama dengan M15, tapi di sini ada break of structure untuk M5 ya. Di sini bos, kemudian ada FVG, lalu inducementnya berada di bawah banget. Ya makanya biasanya kalau inducement jauh dengan high valid itu biasanya agak lumayan impulsif. Nah ini bisa terjadi. Cuman di sini nanti kita juga coba cari entry sell, tapi ya lebih amannya cari konfirmasi ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, kemudian klik like, komen, lalu share ke semua sosial media teman-teman, lalu nyalakan loncengnya agar mendapatkan update video terbaru dari kami. Yang ingin mau join di mentorship, linknya juga saya taruh di deskripsi. Untuk join VIP, linknya juga saya taruh di deskripsi ya. Untuk channel gratisnya juga saya taruh di deskripsi. Kemudian yang ingin, sekali lagi saya ingatkan ya, yang ingin belajar secara mandiri melalui video, di playlist kita sudah post semuanya dari basic sampai ya advance ya. Bisa join di video langganan, di situ ada 3 level yang teman-teman bisa nikmati ya, bisa dicek. Oke. Untuk level pertama kawan trader, video eksklusif, kemudian yang kedua sobat trader itu ditambah dengan grup Discord ya, teman-teman bisa cek untuk signal outlooknya di situ juga. Kemudian yang terakhir ada mentor trader, teman-teman bisa menikmati kedua layanan sebelumnya ditambah dengan mentoring setiap minggunya at least 1 kali. Kita akan menggunakan platform meeting digital ya, mungkin Discord, mungkin Zoom, atau platform digital yang lainnya. Oke. Mungkin nggak terlalu banyak yang bisa kita sampaikan ya, ini masih dalam kondisi area terbatas, tapi area-areanya sudah kita marking semua. Jadi di sini menjadi area sell, di sini menjadi area buy, tapi secara struktur M5-nya, M15 ini menuju ke atas. Mudah-mudahan sesuai. Dan mudah-mudahan apa yang kita analiskan ini juga menjadi kenyataan, dan saya doakan teman-teman mendapatkan manfaat atau profit yang maksimal. Mungkin itu aja. Tidak banyak yang bisa kita update karena hari ini juga tidak ada news. Jadi mungkin itu aja video dari kami. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai, dan akhir kata see you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.